Assalamualaikum. Kaan-kaan semua yang baik hati dan tidak sombong. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rejeki dan dimudahkan semua urusan. Amin ya robbal alamin. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Sejam yang lalu, suara ledakan mengguncang gurun Negev. Bukan latihan militer. Bukan uji coba. Tapi serangan balasan sungguhan. Iran akhirnya menepati janjinya. Rudal pemusnah bernama Haj Qasem diluncurkan menuju jantung Israel. Dan dunia berubah sejak saat itu. Kat ke Votage, pasukan Iran bersiap. Suasana malam, cahaya merah menyala dari peluncur rudal. Tapi, bagaimana semuanya bisa terjadi hanya dalam 1 jam? Apa yang sebenarnya memicu kemarahan Iran hingga tak bisa lagi dibendung? Layar hitam. Judul muncul dengan suara dentuman keras. Sejam sebelum serangan, awal kehancuran. Ske 1. Pemicu amarah. Lokasi. Kedutaan Iran di Damaskus, tengah malam. Angin gurun bertiup pelan. 3 mobil SUV berhenti diam. Seorang pria bersorban putih keluar, diikuti ajudannya. Di dalam gedung, seorang tokoh penting Iran, Jenderal Vali Mahdi, sedang melakukan pertemuan rahasia dengan Duta Besar Suriah. Topiknya jelas, pergerakan militer Israel yang semakin agresif. Tiba-tiba, boom! Sebuah rudal presisi menghantam sisi gedung. Kaca berhamburan. Api membakar seisi ruangan. Orang-orang menjerit. Dari balik debu dan kobaran api, tubuh Jenderal Mahdi ditemukan hangus. Hanya gelang besi di tangannya yang tersisa. Narator. Bagi Iran, kematian Mahdi adalah garis akhir. Ia bukan sekadar jenderal. Ia adalah murid langsung dari Qasem Soleimani. Darahnya adalah simbol kehormatan Iran. Scan 2. Ruang gelap di Teheran, rapat rahasia Jenderal Quds. Visual. 5 orang berseragam hitam duduk mengelilingi meja bundar. Ruangan gelap. Di tengah meja, cetakan blueprint rudal raksasa bertuliskan Haj Qasem. Jenderal Rahbari menatap tajam ke arah semua hadirin. Ini bukan lagi soal politik. Ini soal harga diri. Kita tak akan menunggu. Kita tak akan kirim surat peringatan. Kita akan membalas. Salah satu jenderal muda gugup bertanya, tapi Iron Dome, sistem pertahanan Israel tidak akan membiarkan itu terjadi. Rahbari tertawa dingin. Ia menekan tombol. Di layar, muncul animasi simulasi rudal baru. Haj Qasem bukan rudal biasa. Ia dirancang bukan untuk bisa dicegat, tapi untuk membuat musuh tak sempat bereaksi. Semua mata terdiam. Scan 3. Persiapan peluncuran operasi bayangan. Lokasi. Gurun Lut, Iran Selatan pukul 1.30. Sebuah pangkalan bawah tanah terbuka perlahan. Dari dalamnya, muncul satu peluncur raksasa. Rudal berukuran besar, hitam legam, dengan simbol merah di badannya. Di sampingnya tertulis, dibuat untuk Qasem. Dikirim untuk kehormatan. Pasukan elit Quds mulai memasuki formasi. Satu persatu teknisi sibuk mengaktifkan sistem peluncuran. Di pusat komando, countdown dimulai. 00:59:58, 00:59:57. Narator. Dalam waktu 1 jam ke depan, dunia akan melihat bukan hanya sebuah rudal meluncur, tapi sebuah pesan bahwa darah dibalas darah, dan kehormatan dibalas kehancuran. Scan 4. Televisi Nasional Iran siaran langsung. Lokasi. Studio TV. Reporter perempuan muda berdiri tegang. Pemirsa, barusan kami mendapat informasi tak terverifikasi bahwa satu unit rudal strategis milik pasukan Quds telah diluncurkan. Pihak militer belum memberikan konfirmasi resmi. Di belakangnya, muncul layar live dari gurun, menunjukkan langit merah disinari cahaya dari rudal yang meluncur menembus awan. Narator.
Seluruh Iran bersorak. Di jalan-jalan, rakyat meneriakkan satu nama, Qasem. 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 Scan 5. Pusat Pertahanan Israel panik. Lokasi, Yerusalem. Ruang pusat militer Israel, sirine berbunyi non-stop. Petugas radar bingung. Sistem Iron Dome tak memberikan peringatan awal. Rudal yang melaju tidak seperti biasanya. Ia bergerak zigzag, membuat semua sistem pelacakan gagal mengenali jalurnya. Jenderal Amos Cohen menghantam meja. Bagaimana bisa sistem tidak mendeteksi rudal sebesar itu? Seorang analis menjawab, ini bukan rudal biasa, Pak. Ini seperti punya otaknya sendiri. Scan 6. Rakyat Israel ketakutan, pengungsian dimulai. Sirine udara mulai berbunyi di seluruh kota Tel Aviv dan Yerusalem. Orang-orang mulai panik. Supermarket diserbu. Sekolah diliburkan. Terowongan bawah tanah dibuka. Seorang wanita tua berbisik kepada cucunya. Apa ini, Perang Dunia Ketiga? Nak. Cucunya tak menjawab. Hanya menatap ke arah langit. Scan 10. Detik rahlang terbelah. Waktu? Pukul 3.59 1 detik sebelum impact. Langit di atas Gurun Negev tiba-tiba terang benderang. Rudal Haj Qasem meluncur dengan kecepatan supersonik, menembus atmosfer rendah. Narator. Dan pada detik terakhir dunia pun menyaksikan bahwa satu rudal saja cukup untuk mengubah sejarah. Tapi, ini baru permulaan. Pukul 4 dini hari waktu Timur Tengah. Rudal Haj Qasem resmi menghantam wilayah Israel. Tapi yang terjadi setelah itu, justru membuat seluruh dunia terdiam. Tidak ada korban jiwa. Tidak ada bangunan hancur. Tapi, seluruh sistem komunikasi Israel mati total selama 17 menit. Dan di balik keheningan itu, sebuah rahasia besar mulai terkuak. Scan 1. Pusat militer Israel kebisuan total. Lokasi, Yerusalem, Pusat Komando Pertahanan Israel. Lampu-lampu padam. Radar mati. Komunikasi radio hilang. Semua layar hitam. Para petugas berlarian, mencoba mengaktifkan ulang sistem. Jenderal Amos Cohen menghampiri teknisi IT. Apa yang terjadi? Kita lumpuh, seluruh jaringan satelit dan komunikasi down. Tapi, ini bukan EMP biasa. Narator. Selama 17 menit, Israel tidak hanya buta tapi bisu dan lumpuh. Seolah-olah teknologi modern mereka dilucuti oleh tangan tak kasat mata. Scan 2. Lokasi jatuhnya rudal, tanda-tanda aneh. Lokasi, Gurun Negev. Tim investigasi khusus Mossad tiba di titik impact. Tidak ada kawah besar. Tidak ada kobaran api. Hanya satu lingkaran hitam sempurna di tanah berdiameter 80 meter. Seorang ilmuwan Mossad meneliti pasir yang meleleh seperti kaca. Ia terdiam, lalu berkata, ini bukan akibat ledakan biasa. Ini bukan TNT. Ini bukan nuklir. Ini semacam resonansi gelombang elektromagnetik yang dipicu dari dalam. Narator. Apakah Haj Qasem memang diciptakan bukan untuk menghancurkan fisik, tapi untuk merobek dimensi lain dari perang? Scan 3. Rakyat Israel bingung, takut tak berbentuk. Berita membanjiri televisi lokal. Rudal Iran menghantam Israel, tapi tak ada korban. Seorang warga mewawancarai keluarganya yang tinggal dekat gurun. Kami tidak dengar suara ledakan. Hanya telinga kami mendadak berdenging. Dan jam digital di rumah berhenti selama 17 menit. Lalu nyala lagi dengan waktu yang salah. Narator. Orang-orang mulai bertanya, apakah ini teknologi baru? Atau pesan rahasia bahwa Iran tidak ingin membunuh? Hanya ingin menunjukkan bahwa mereka mampu. Scan 4. Ruang rahasia di Iran, percakapan Jenderal Quds. Lokasi, markas pasukan Quds, Teheran, tengah malam. Jenderal Rahbari duduk sendirian. Di depannya, layar memutar data dari rudal Haj Qasem. Seorang perwira masuk. Rudal berhasil. Efek sesuai rencana. Tapi, reaksi Israel tak seperti yang kita duga. Mereka tidak menyerang balik. Rahbari. Itu karena mereka tahu.
Kami bisa menutup seluruh negerinya tanpa satu peluru pun. Dan, kita belum gunakan senjata cadangan. Narator. Iran tidak membalas dengan darah. Mereka membalas dengan ketakutan. Ketakutan yang lebih mematikan, karena tidak terlihat. Scan 5. Kebingungan internasional, konspirasi dimulai. PBB mengadakan rapat darurat. Amerika Serikat menekan Iran atas penggunaan senjata tidak konvensional. Rusia dan Cina diam. Media global mulai berspekulasi. Apakah ini uji coba senjata elektromagnetik skala besar? Apakah rudal itu membawa sistem pengacak satelit rahasia buatan Rusia? Atau, apakah ini hanya permainan ilusi? Sebuah artikel viral berjudul Project Black Wave mulai beredar. Isinya mengklaim bahwa HKCM bukan sekadar rudal, tapi pembawa sinyal resonansi yang bisa menghapus memori digital sebuah negara. Narator. Tiba-tiba, perang berubah bentuk. Bukan lagi soal menghancurkan gedung, tapi menghancurkan kepercayaan. Dan di balik ini semua, tersimpan rencana lanjutan yang jauh lebih mematikan. Scan 6. Sebuah kode di titik serangan. Lokasi, Guru Negev. Investigasi rahasia Mossad menemukan sebuah chip tertanam di tanah bekas rudal. Chip itu hanya memiliki satu baris kode, tertulis dalam bahasa Persia kuno. Ini adalah awal. Kami belum mulai menghitung korban. Para agen diam. Narator. Rudal HKCM bukan peluru. Ia adalah pesan. Dan pesan itu baru saja dibaca oleh mereka yang cukup berani untuk melawannya. Scan 7. Penutup bagian 2, ketegangan tak terlihat. Visual, suasana Israel kembali normal, tapi wajah-wajah rakyat penuh kekhawatiran. Di Iran, rakyat bersuka cita. Dunia, terdiam. Narator. Israel belum membalas. Dunia belum bergerak. Tapi keheningan itu terasa seperti dentuman yang tertunda. Dan semua orang tahu keheningan seperti ini hanya terjadi sebelum badai. Layar gelap. Muncul teks perlahan. Bersiaplah untuk serangan kedua. Setelah serangan HKCM, Israel bungkam selama 24 jam. Tapi di balik keheningan itu, mereka menyiapkan balasan. Bukan rudal, bukan jet tempur, tapi sebuah operasi intelijen rahasia. Operasi yang akhirnya membuka sebuah fakta mengerikan. Rudal HKCM ternyata bukan sepenuhnya buatan Iran. Siapa dalangnya? Dan kenapa rudal itu mengarah ke tempat kosong? Semuanya akan terungkap sekarang. Scan 1. Mossad membalas operasi bayangan di Eropa. Lokasi, Praha, Republik Ceko, sebuah apartemen rahasia. Dua agen Mossad menyelinap masuk ke markas perusahaan bernama Sylvania Dynamics. Sebuah perusahaan teknologi luar angkasa yang berafiliasi dengan kontraktor Rusia dan Tiongkok. Di lantai bawah, mereka menemukan blueprint rudal RQ-97. Agen 1 terkejut. Ini identik dengan struktur HKCM. Bahkan sistem AI-nya ditandatangani oleh teknisi dari Beijing. Narator. Mereka sadar. Iran bukan satu-satunya pemain dalam game ini. Ada kekuatan besar di belakang panggung yang tak ingin perang terjadi, tapi juga tak ingin damai bertahan. Scan 2. Israel menyiapkan balasan proyek Sabit Biru. Lokasi, bunker rahasia bawah tanah di Yerusalem. Jenderal Amos Cohen duduk dengan PM Israel. Mereka berdiskusi bukan soal serangan balasan secara militer, tapi serangan digital dan psikologis. PM, kita tak bisa menyerang balik secara fisik. Dunia akan melihat kita sebagai pemicu perang. Tapi kita bisa membuat Iran saling curiga dengan sekutunya sendiri. Cohen tersenyum. Ia menyerahkan file tertulis. Operasi Sabit Biru. Pisahkan lawan lewat informasi. Scan 3. Rakyat Iran gelisah, berita palsu menyebar. Media sosial di Iran dibanjiri berita. Cina sengaja sabotase rudal Iran. Rahasia bocor ke Israel. Pemimpin militer dicurigai korupsi anggaran rudal. Demonstrasi kecil mulai pecah di Teheran. Ada yang mengibarkan poster bertuliskan
Siapa sebenarnya yang meluncurkan Hajj KCM? Narator. Israel membalas bukan dengan darah, tapi dengan keraguan. Dan bagi negara seperti Iran, keraguan adalah awal kehancuran internal. Scan 4. Pertemuan rahasia di Istanbul terungkapnya dalang sebenarnya. Lokasi. Sebuah hotel bintang 5 di Istanbul, Turki. Dalam rekaman intelijen, terlihat 3 pria bersetelan jas duduk bersama. Salah satunya dikenal sebagai mantan eksekutif senjata NATO. Yang lainnya, agen bisnis dari Shanghai. Dan yang ketiga, tidak dikenali. Pria ketiga berkata, "Kami sudah buat Iran dan Israel terlihat seperti 2 orang gila yang saling mengacungkan pistol. Sekarang saatnya kita jual pelindung." Narator. Semuanya menjadi jelas. Serangan Hajj KCM bukan soal balas dendam, tapi bagian dari rencana besar untuk memicu ketegangan dan menjual solusi. Scan 5. Iran mulai meragukan keputusan sendiri. Jenderal Rahbari duduk di ruangannya. Ia menatap laporan dari unit siber yang menyebut bahwa sebagian chip dalam rudal itu tidak dibuat oleh Iran. Ia bertanya pelan, "Apakah kita sudah jadi pion dalam permainan yang lebih besar?" Seorang jenderal muda menjawab, "Atau kita sedang memainkan pion lain tanpa sadar." Scan 6. Serangan balik Israel tak terduga. Bukan rudal, bukan drone, tapi sebuah satelit Israel menembakkan gelombang mikrofrekuensi tinggi ke wilayah server utama komunikasi Iran. Selama 48 menit, jaringan internet dan komunikasi terputus secara misterius. Media tak bisa siaran. Pemerintah tak bisa menyampaikan pernyataan. Dunia bertanya-tanya, siapa yang sekarang mengendalikan perang? Scan 7. Penutup dunia dalam damai palsu. Visual. Peta dunia dengan titik merah berkedip di Iran dan Israel. Kamera perlahan zoom out. Narator. 2 negara nyaris saling membinasakan. Tapi bukan karena kebencian, melainkan karena rekayasa. Hajj KCM bukan rudal perang. Ia adalah kunci untuk membuka pintu konspirasi global. Dan yang paling berbahaya bukan rudal itu sendiri, tapi siapa yang mengontrol siapa menembak, dan siapa menahan. Teks muncul di layar, perlahan. Ini bukan akhir. Ini babak pertama dari konflik yang akan menentukan masa depan dunia.